Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas ekonometrika. Nah, tugas ekonometrika ini di mana saya menggunakan sajam. Nah, sebelum itu saya mengambil data skripsi, yang di mana datanya itu tentang analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi kebun benih padi pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Semarang. Nah, sebelum saya memulai tentang praktik presentasi saya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Teresia Polina Sregar, NPM E1D0181042. Nah, di sini saya akan memulainya. Pendahuluan. Latar belakang, usaha tani dapat dikatakan baik apabila usaha taninya itu produktif dan efisien. Dan usaha tani produktif itu berarti memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Secara teknis, produktivitas itu merupakan perkalian antara efisiensi dan kapasitas. Jadi, jika tingkat produktivitas meningkat, maka akan meningkatkan hasil panen dengan kapasitas yang ada. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas benih padi adalah dengan meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Mengingat pentingnya dukungan pemerintah di bidang pertanian ini, berupa pengadaan maupun subsidi input sebagai faktor produksi pertanian, khususnya benih, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi, produktivitas, dan efisiensi produksi benih pada padi di BBTPH di wilayah Semarang. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh independen terhadap dependen. Yang kedua, apabila terdapat masalah heteroskedasitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah atau masalah autokorelasi pada model analisis. Dan tujuannya yang saya ambil untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk menganalisis masalah heteroskedasitas pada model analisis. Yang ketiga, untuk menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Nah, yang kedua, metode penelitiannya. Jenis dan sumber datanya. Nah, data yang saya gunakan itu menggunakan metode jenis datanya itu time series dan cross section. Nah, dan sumber datanya itu yang saya ambil dari Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Semarang. Spesifikasi modelnya. Model yang kita gunakan itu adalah model dengan variabel beda kalah atau Laget variable. Nah, ada pun juga rumus yang digunakan pada model tersebut, yaitu QT sama dengan F buka kurung HCT, HCT kurang 1, HCT, HKT, LWT. Atau dalam bentuk double log-nya, yaitu ln QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HCT ditambah beta 2 ln HCT min 1 ditambah beta 3 ln HKT ditambah beta 4 ln LWT ditambah ET. Nah, hasil pembahasan. Hasil pembahasan itu adalah kita membahas dari pertanyaan dari rumusan masalah itu, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi benih, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, maka kita akan melakukan uji model ekonometrika dengan menggunakan instruksi sajam. Dari instruksi yang kita lakukan di sajam, kita dapat mendapatkan hasilnya, yaitu dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai P-value-nya yang lebih besar dari nilai A, yaitu 0,0938
0,10169, 0,08422, 0,21807. Hal ini diartikan bahwa data yang kita gunakan itu tidak terjadi heteroskedasitas karena nilai A atau 0,05-nya itu lebih kecil dari nilai P value yang kita dapat. Contohnya yang kita dapat di sini ada sudah tertera. Selanjutnya untuk uji kedua atau uji auto korelasinya, setelah dilakukan analisis dengan model beda kala, didapatkan hasil Darwin-Watson-nya pada analisis ini adalah 1,6258. Nah, ini yang kita dapat dari uji sajam, instruksi sajamnya. Dan kita dapat kita apakan, kita bahas. Dari hasil ini, berarti data yang kita dapat tidak terdapat autokorelasi karena DW hitungnya lebih kecil dari 2 dan didapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah. Sedangkan pengertian dari autokorelasi adalah masalah yang terjadi pada akibat dua variabel variabel X yang saling berkorelasi. Terus selanjutnya, untuk mencari R2 P value uji F atau P value uji T, kita akan mencari di instruksi sajam. Nah, dari tabel yang kita dapat, kita masukkan dari instruksi sajam ke tabel Excel. Nah, dari tabel sajam, dari instruksi sajam yang kita dapat di tabel T itu, yang kita masukkan nanti ke Excel, yaitu R2 yang kita dapat yaitu 0,993. Dan untuk P value uji F itu adalah 10.253,325. Untuk P value uji F di LHK atau benihnya itu yang kita dapat 10,96. Sedangkan untuk P value uji F pupuk itu kita dapat 2,037. Sedangkan P value uji F tenaga kerja atau LPS itu kita dapat 1,42. Sedangkan A-nya atau standar error-nya itu kita ambil 0,05. Nah, pembahasan. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapat nilai P value lebih besar dari nilai A yaitu 0,0938, 0,10169, 0,08422, 0,21807. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A atau 0,05-nya lebih kecil dari nilai P value yang didapatkan. Sedangkan pada hasil uji autokorelasinya juga tidak terdapat autokorelasi karena DW hitungnya lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasinya bukan menjadi masalah. Dari hasil analisis yang kita dapat dari S-square-nya adalah 0,993. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,93%, dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian. Kemudian untuk uji F didapatkan nilai P value sebesar 10.253,325. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka diperlukan nilai A yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingannya, ternyata nilai P value lebih besar dari nilai A, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Untuk hasil uji nilai T-nya, nilai P value yang didapatkan adalah 10,96 untuk variabel LHK atau benih. Jika dibandingkan nilai A, yaitu 0,05, P value didapatkan lebih besar dari nilai A. Dari hasil ini diketahui bahwa benih tidak mempengaruhi produksi benih di Indonesia.
Kemudian selanjutnya, untuk nilai p-value, uji T variabel LLW atau pupuk adalah sebesar 2,037. Jika dibandingkan dengan nilai dengan A yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Dari hasil ini diketahui bahwa variabel konsumsi tidak mempengaruhi produksi benih. Dan terakhir adalah variabel LPS atau tenaga kerja. Dengan nilai p-value uji T sebesar 1,42. Jika dibandingkan nilai A, yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Dan hasil ini diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak mempengaruhi produksi benih. Kesimpulan, dari hasil uji F didapat p-value sebesar 10.253,325. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka diperlukan perbandingan dengan nilai A, yaitu sebesar 0,05, dan dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai A. Dan dari hasil uji heteroskedastisitas dapat didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai A, Itu dapat diartikan bahwa data yang kita gunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A lebih kecil daripada nilai p-value yang kita dapatkan. Saran, melihat ketidaksignifikasinya pengaruh faktor produksi benih terhadap hasil produksi, diperlukan adanya penambahan penggunaan input pada produksi benih tersebut untuk meningkatkan hasil produksi. Kedua, pengelolaan kebun benih lebih mengetahui secara pasti jumlah kombinasi input faktor produksi yang digunakannya. Penambahan dan pengurangan penggunaan faktor produksi yang diperlukan pada faktor produksi yang belum efisiensi ataupun tidak efisiensi. Nah, terima kasih. Bila ada pengucapan salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.